Selamat malam, Sobat Katolikana. Jumpa lagi dengan saya, Lukas Spandriarno, dalam program Merawat Kebinekaan. Hari ini, Kamis 29 April 2021. Tema kita, pendidikan Pancasila, sudahkah berubah? Dan sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama adalah Kasdin Sihotang, seorang dosen, penulis buku, dan juga pemusik. Selamat malam, Mas Kasdin. Malam. Ya. Malam semuanya teman-teman. Ya, selamat malam. Dari manapun. Dan narasumber kita yang kedua, Christina Antariningsih, Kepala Sekolah SD Tumbuh di Yogyakarta. Selamat malam, Mbak Ning. Malam, Kak Lukas dan Sobat Katolikana semuanya. Ya, baiklah, kita akan segera mulai bincang-bincang kita. Bagi generasi yang mengalami Orde Baru tentu mengenal apa yang disebut dengan penataran P4, ya. Penataran P4 yang sangat tentu masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu ya. Dan itulah salah satu model yang dipraktekkan di era Orde Baru gitu ya. Tentu pertanyaannya, setelah Indonesia itu memasuki sistem yang terbuka, yang demokratik, reformasi, apakah model pendidikan Pancasila itu mengalami perubahan dan seberapa jauh ya perubahannya? Baiklah, kita akan bincangkan dan bagaimana perubahan-perubahan itu terutama di sekolah dasar dan di perguruan tinggi. Model pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi ya. Kan dulu juga ada penataran P4, berapa ya, 45 jam atau berapa gitu ya. Ada 100 jam juga. 100 ya. Nah, perubahan itu kapan itu? Sejauh saya tahu itu ketika reformasi beberapa tahun itu belum berubah ya. Satu dekade sepertinya belum berubah ya. Mungkin dekade terakhir ini baru ada perubahan. Bagaimana Mas Kasdin mengalaminya? Kalau kami di Atmajaya, saya kebetulan mengajar di Atmajaya. Perubahan yang paling mendasar kalau saya lihat memang itu memang beberapa tahun sesudah reformasi ya. Walaupun saya lihat memang kadang-kadang ada kekeliruan konsep tentang perubahan itu sendiri kan. Di beberapa kalangan perubahan itu seolah-olah menghilangkan isi dari Pancasila. Padahal sebenarnya mungkin yang diperjuangkan oleh reformasi itu adalah cara menyampaikan dari penyampaian pengajaran Pancasila itu sendiri. Nah, memang saya kira 5 tahun atau mungkin 3 tahun sesudah reformasi, bahkan sebenarnya bukan perubahan, tapi justru nihilisasi ya. Artinya Pancasila itu seolah-olah disingkirkan dari pendidikan tinggi termasuk. Itu yang saya lihat sejak reformasi, ya. Banyak misalnya dulu digabungkan ya pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila, bahkan bobotnya Pancasila itu lebih sedikit dibanding dengan kewarganegaraan. Itu saya kira 3-4 tahun sesudah reformasi ya. Tetapi beberapa tahun kemudian misalnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi ya. Nah, di situ mulai dikuatkan kembali bahwa Pancasila itu menjadi bagian inti dari kurikulum nasional. Tetapi sebelumnya itu misalnya peraturan pemerintah PP 43 dan 44 itu tahun sebelumnya itu Pancasila justru tidak mendapat perhatian luar biasa ya. Dari sisi kebijakannya. Tapi baru 2012 Undang-Undang Perguruan Tinggi ya, pendidikan tinggi itu memuat persis di pasal
35 itu sangat tegas bahwa Pancasila itu menjadi bagian dari pendidikan perguruan tinggi, bagian dari kurikulum. Nah, soal model, tadi pertanyaan Mas Lukas, kalau kami di Atmajaya, saya kebetulan itu menjadi koordinator mata kuliah umum ya di tingkat universitas itu. Nah, saya mencoba mengubah ya, seperti dari Mbak Ning. Jadi tidak lagi bersifat indoktrinatif seperti yang terjadi tadi Mas Lukas singgung di era Orde Baru. Tetapi lebih pada, ya maaf saya pakai kata konsientisasi ya. Artinya menyadarkan bahwa ini adalah bagian dari hidup saya gitu loh. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam hidup saya dan ada di dalam lingkungan saya. Maka saya waktu itu kebetulan menjadi kepala UPT MPK mata kuliah pengembangan kepribadian. Saya coba ajak teman-teman jangan lagi hanya konsep, tetapi konsep perlu dipadukan seperti tadi Mbak Ning mengatakan bahwa ada praksis, ada juga menghidupkan afektif ya. Konsep tidak boleh dilupakan karena dunia perguruan tinggi ya. Karena saya pikir dunia perguruan tinggi bagian penting juga adalah konseptual ya. Tetapi dalam kerangka bicara mengenai Pancasila tidak sekedar hanya berada di level konsep, tetapi dia menjadi bagian dari hidupnya, lalu kemudian dipraktikkan di dalam hidupnya. Maka kami di Atmajaya terutama misalnya kuliahnya ada 3 bentuk. Bentuk pertama itu namanya sedikit pendalaman teori. Lalu bentuk kedua adalah bagaimana anak-anak mendalami sendiri isi dari apa yang dia dapatkan dalam teori. Ketiga adalah mencoba merancang program bagaimana dia mencoba mewujudkan ataupun mengaktualisasikan teori yang mereka dapatkan. Nah, ya. oleh karena itu Mas Kasdin, kalau lihat apa ya, ada juga beberapa foto ya, itu bagian dari model yang mana, Pak? Persis. Jadi dia masuk model yang kedua dan dia menghayati, tapi juga mempraktik.
Mas Kasdin ya sudah bergabung lagi, bisa Ya, terima ya kasih bisa menjawab tadi pertanyaan dari Medran ya. Silverius ya. Ya, Vedran. Ya, silakan Mas. Kalau kami seperti gambar yang saya kirim itu langsung juga ada Ya. kegiatan yang saya katakan tadi, misalnya kita live in di satu desa, ini namanya di Pangandaran ya. Ini mahasiswa kami yang live in di masyarakat yang ada di Pangandaran yang berbeda suku, berbeda warna kulit, lalu kemudian mungkin berbeda dari sisi keyakinan. Nah, setelah mereka pulang dari sana, lalu mereka membuat refleksi apa yang dia alami ketika berjumpa dengan orang yang berbeda dengan ya dari sisi suku berbeda, dari sisi keyakinan juga berbeda, mungkin juga dari sisi level pola kehidupan sosial berbeda. Ekonomi nah, ya. Ada satu, iya, ekonomi. Ada menarik Mas Lukas dan pemeriksa Katolikana. Ada satu refleksi yang pernah saya dapatkan bahwa anak ini, mahasiswa ini berasal dari suku X, beragama X, lalu kemudian mengalami ketakutan dan kecemasan karena dia merasa dirinya pasti tidak diterima di dalam komunitas yang berbeda dengan dirinya gitu loh. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dia live in di dalam, dia justru merasakan sesuatu yang terbalik gitu. Sesuatu yang terbalik dari apa yang dia pikirkan sebelumnya gitu kan. Dan itu dia tuliskan menarik refleksinya itu, dan ternyata saya kalau memiliki kecurigaan terhadap orang lain itu tidak perlu saya hidupkan gitu loh. Nah, saya pikir ini satu bisa bagian dari ukuran yang ditanyakan oleh Bentran tadi, bahwa ada dampak gitu loh. Nah, itu yang kami coba teruskan sampai sekarang, Mas Lukas dan teman-teman itu. Ya, baik Mas Kasdin ya. Juga masih ada pertanyaan di tempat saya sebenarnya yang belum saya munculkan ya. Tadi kan di awal reformasi itu Pancasila seperti hilang gitu ya. Bagaimana tanggapan Mas Kasdin juga dengan Undang-Undang Sisdiknas ya? Apakah cukup memberi ruang bagi Pancasila gitu, dan nanti pertanyaannya pada bagaimana dampak dari suasana itu pada anak-anak muda gitu, Mas Kasdin? Kalau lihat dari sisi terutama karena saya dari perguruan tinggi ya, mungkin akan bicara dari sisi undang-undang tentang perguruan tinggi yang nomor 12 tahun 2012. Saya lihat justru ya respon masyarakat terhadap pentingnya atau kembalinya memberi tempat bagi Pancasila, saya kira justru mendapat respon yang sangat baik ya. Kalau saya lihat ya, tentu kelompok-kelompok yang memang tidak menginginkan Pancasila tentu bereaksi sangat anti tesisnya ya, sebaliknya ya. Tapi saya pikir setelah undang-undang dan bahkan beberapa perguruan tinggi menyadari benar itu, karena saya juga mengajar di beberapa tempat ya tentang Pancasila. Misalnya satu perguruan tinggi yang berbasis pada sahabat saudara-saudara kita yang paling mayoritas misalnya. Tapi saya kira ketika saya mengajar di sana, mereka justru sangat mengharapkan respect sebenarnya bahwa ini penting. Cuma itu tadi pertanyaan Mas Lukas tadi benar. Model pembelajaran itu yang penting. Saya kira kekeliruan reformasi dia menyamakan Pancasila dengan Orde gitu loh. Itu kekeliruan dari awal reformasi awal ya. Sehingga ketika logikanya muncul Pancasila adalah si X, maka kalau si X turun maka Pancasila dibuang gitu loh. Nah, itu kan logika yang keliru sebenarnya saya lihat hidup di masa reformasi awal ya.
tinggal misalnya 5 bahkan sampai 6 tahun ya. Bayangkan misalnya 2012 dengan 98, berapa tahun itu? 6 tahun ya, baru mengembalikan Pancasila itu menjadi bagian dari kajian perguruan tinggi, bahkan mungkin juga di sekolah-sekolah ya. Ya. Nah, itu yang saya amati ya. Mas Lukas, terima kasih. Ya. siswa gitu ya. Perubahan-perubahan model itu apakah juga terlihat gitu ya efeknya bagi anak-anak muda khususnya mahasiswa? Silakan. Iya. Kalau pengalaman saya dalam 10 tahun terakhir, memang ada, mereka maunya memang ada sesuatu yang baru, jadi bukan konseptual ya, tapi bagaimana mereka mengalami Pancasila itu dalam kehidupan
sehari-hari. Maka tadi saya seperti dalam foto yang tadi diperlihatkan, kita memang mengajak, ada juga kunjungan ke Istiqlal ya, ini kunjungan ke Istiqlal supaya mereka merasa bahwa yang lain adalah bagian dari hidup saya gitu loh. Dan itu yang tadi saya katakan, mereka merasakan bahwa model itu tidak sekedar hanya dalam konsep, dalam seperti tadi ditanyakan oleh Mas Bentran itu mengenai hanya berada pada tataran teori, tapi bagaimana dihayati secara konkret di dalam masyarakat. Ini foto-foto yang tadi saya kirimkan atau yang ditampilkan tadi, ini bagian, termasuk misalnya kita mengadakan seminar, ya. Dan memang sekali lagi setelah mereka melakukan kegiatan ini, mereka membuat refleksi ya, karena sekali lagi levelnya memang sudah pada level universitas ya, jadi mereka perlu merefleksikan, karena ketika mereka menuliskan sesuatu itu, justru mereka mendapatkan semakin melekat apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka gitu loh. Jadi ya, kalau mungkin teman-teman atau Katolikana, pencinta Katolikana pernah dengar mengenai tahapan atau pembagiannya si taksonomi namanya ya, taksonomi Benjamin S. Bloom itu. Jadi ada aspek kognitif, ada aspek afektifnya, tetapi juga ada aspek psikomotoriknya ya. Nah, kita di Pancasila, di Atmajaya, kebetulan Atmajaya kan ada kata Indonesia, Mas Lukas dan pemirsa sekalian. Maka lambang Atmajaya itu adalah Indonesia di dalam logonya, di tengah-tengahnya. Karena kebetulan Atmajaya persis sama dengan tanggal lahirnya adalah sama dengan tanggal 1 Juni. Itu sebabnya, maka nilai keindonesiaan itu kita coba tanamkan memang kepada mahasiswa. Ya, termasuk sebenarnya kalau Bapak Ibu masuk ke kampus Atmajaya, di lorong pertama Anda akan menemukan ruang yang terbuka. Kenapa? Karena dulu Hans Awal sebagai arsitektur dari pembangunan kampus itu mengatakan ruang terbuka ini merupakan tempat perjumpaan manusia-manusia dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, ini menarik sebenarnya. Saya kira kalau teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua hadir masuk ke Atmajaya, masuk dalam ruang terbuka dulu. Ya, ruang terbuka. Jadi itu tempat pertemuan ya. Nah, saya kira itu yang memang kita coba kembangkan kepada mahasiswa kita ya. Begitu Mas Lukas dan pemirsa sekalian. Ya baik, Mas Kasdin Siotang ya. Tapi apakah bisa diteruskan ya, kalau kita melihat beberapa penelitian misalnya ya, ada juga anak-anak muda yang justru tidak terbuka ya, atau kurang atau tidak toleran. Apakah itu karena tidak mengalami model yang baru gitu, atau ada faktor-faktor yang lain gitu yang datang dari luar kampus misalnya, Mas Kasdin? Ya. Sejauh saya punya pengalaman, jadi mengajar di beberapa tempat, saya justru melihat memang ketika mereka disentuh dengan sesuatu yang positif, mereka pasti juga tergerak untuk sesuatu yang positif. Tetapi ketika mereka misalnya disentuh oleh misalnya tokoh-tokoh publik yang sangat berpengaruh dalam hal-hal negatif misalnya, saya kira juga mereka kemungkinan akan tersentuh dengan itu. Karena jangan kita lupa, generasi muda juga butuh role model ya. Saya kira seperti kita dulu, saya kan dulu punya idola tersendiri, sampai sekarang tetap saya pegang misalnya idola itu. Nah, kalau ditanya kepada anak muda, itu juga saya kira masih tetap ada. Idola itu tetap ada. Nah, oleh karena itu saya kira role model itu, saya kira memang ada pengaruhnya ya, mengenai kasus yang saya kira belakangan muncul di hidupan di televisi ya,
mengenai pernikahan yang sangat sangat mewah, lalu kemudian seolah-olah kemewahan itulah menjadi ukuran gitu loh kan. Nah, ini juga menurut saya bisa mempengaruhi, bisa, tapi jangan lupa untuk level untuk mahasiswa menurut saya ya mereka harus dididik memang mempunyai pendirian gitu loh, mempunyai pendirian, karena perkembangan moral mereka memang berada pada level yang dikatakan oleh seorang perkembangan moral itu ya berada pada level seharusnya ya pasca konvensional itu dari level perkembangan moral ya. Ya. Saya kira begitu Mas. Ya. Adung gogo arni sadaudan
Baik, pertanyaannya bagaimana sebenarnya menurut Mas Gastin Siotang ya sebagai dosen di perguruan tinggi ya, katakanlah juga menjawab pertanyaan ini, apakah memang pendidikan Pancasila itu menjadi apa ya penyebabnya atau solusinya gitu, Mas Gastin, silakan. Ya, saya juga sepakat dengan Mbak Ning ya. Pendidikan Pancasila sebenarnya pendidikan nilai ya. Pendidikan nilai. Nah, pendidikan nilai itu bisa terjadi di dalam berbagai macam bentuk kehidupan. Setuju juga keluarga itu menjadi basis pertama dalam pendidikan nilai. Misalnya kalau di rumah sendiri ruang gerak bagi perbedaan itu tidak mendapat tempat, bagaimana dia hidup misalnya di dalam masyarakat ya. Kalau misalnya orang tua mengajarkan kepada anak, jangan bergaul dengan itu berbeda agama dengan kamu yuk. Itu berbeda suku dengan kamu yuk, katanya kan. Nah, itu kalau itu sudah diajarkan di dalam keluarga, nah berarti sebenarnya udah sedikit kontradiktif dengan atau gagal lah dari sisi pendidikan Pancasila itu. Nah, kalau pendidikan di sekolah, saya pikir sebenarnya dia justru memperteguh apa yang seharusnya ada di dalam keluarga. Justru memperteguh sebenarnya ya. Artinya kalau misalnya di rumah sudah terbiasa beda pendapat, sudah bisa saling menghargai, nah di sekolah justru diperteguh lagi bahwa ini kehidupan bentuk kehidupan kita di Indonesia karena memang kita beraneka ragam gitu loh. Nah, kami memang di perguruan tinggi mengalami benar persis seperti nah banyak misalnya yang kita terima dari yang masuk perguruan tinggi memang mungkin penghayatan nilai-nilai itu di SD itu tidak begitu kuat atau di SMP atau di SMA sehingga juga bisa juga terbawa ke perguruan tinggi misalnya. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi bukan jalan terakhir saya kira karena pendidikan itu kalau teman-teman nanti baca di Lawrence Kohlberg itu seorang ahli perkembangan moral dia kan mulai perkembangan moral itu kan mulai anak kecil ya. Kalau di tingkat mahasiswa dia sudah masuk pada kesadaran lebih kan. Tapi kalau anak-anak sampai pada umur SMA role model itu penting. Saya kira itu Mas Lukas tambahan sedikit ya. Ya. Baiklah Sobat Katolika, nah kita sudah sampai pada akhir perjumpaan kita ya. Topik kita malam ini adalah pendidikan Pancasila sudah berubahkah gitu ya. Sudah berubah, tetapi masih ada pertanyaan-pertanyaan ya, apakah itu mempengaruhi anak didik di tingkat SD maupun di perguruan tinggi. Ya, selamat malam kepada Sobat Katolikana. Terima kasih kepada para narasumber Mas Gastin Siotang dan Mbak Christina Antariningsih. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Malam semuanya teman-teman.